Hukum perdata. Tinjauan mata kuliah. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain yang bergantung baik dalam kehidupan, sosial budaya maupun hukum. Manusia juga tidak dapat melepaskan diri dari kaidah, apakah itu kaidah moral, agama, atau hukum. Dalam pengaturan kehidupan, manusia ketika berhubungan satu sama lain membutuhkan adanya satu kaidah hukum yang dapat mengatur kehidupan manusia sejak ia lahir. Dewasa, melakukan perkawinan, memiliki harta, melakukan transaksi misalnya jual beli dan lain-lain. Dan kemudian hukum pun mengatur peralihan harta apabila seorang manusia itu meninggal dunia. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tentram apabila manusia tersebut mematuhi semua ketentuan hukum yang mengatur kehidupan. Kaidah-kaidah hukum yang disebutkan di atas adalah kaidah hukum perdata atau private. Secara garis besar, kaidah hukum dibagi atas dua bagian besar, yaitu hukum publik yang mengatur hubungan antara manusia sebagai warga negara dengan negaranya, sedangkan hukum private adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara. Hukum dalam suatu negara. Hukum perdata terbagi lagi atas hukum perdata formil dan hukum perdata material. Hukum perdata formil mengatur mengenai tata cara untuk mempertahankan norma hukum perdata. Norma hukum perdata material apabila ketentuan hukum material tersebut dilanggar. Sementara hukum perdata material adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana manusia tersebut berinteraksi. Hukum perdata material terdiri dari hukum orang, hukum pribadi, yang mengatur mengenai manusia sebagai subjek hukum, perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri dan melaksanakan hak-haknya dan hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Hukum keluarga mengatur perihal hukum hubungan hukum yang timbul dan hubungan keluarga, yaitu perkawinan, beserta hubungan dalam lapangan, hukum kekayaan antara suami istri, hubungan orang tua dan anak, perwalian dan pengampuan. Hukum kekayaan mengatur perihal hukum yang dapat dinilai dari uang. Hak-hak yang diwajibkan demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain. Hak-hak kekayaan dibagi lagi atas hak-hak yang berlaku bagi tiap-tiap orang, karenanya dinamakan hukum mutlak. Hak mutlak yang diberikan atas kekuasaan suatu benda yang juga bernama hak kebendaan, sementara hak lain adalah hak perorangan, yaitu hak yang dapat bertahan, yaitu adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu saja karena hak tersebut timbul dari suatu perjanjian yang hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hukum waris mengatur hal ihwal, peralihan harta kekayaan seseorang jika ia meninggal, dengan perkataan lain peralihan hak atas kekayaan seorang pewaris kepada sekalian para ahli warisnya. Pendahuluan. Untuk memahami hukum perdata, maka penting untuk diketahui pengertian dan ruang lingkup hukum perdata yang dibedakan dengan hukum publik dalam sistem hukum Indonesia. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lainnya. Sebelum memahami hukum perdata, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, dan sejarah pengaturan di Indonesia. Hal ini disebabkan sampai dengan saat ini masih berlaku pluralisme di bidang hukum perdata yang menjadi sumber pengetahuan hukum perdata. Pluralisme hukum perdata disebabkan pengaturan hukum perdata lain bersumber pada KUH perdata, juga bersumber pada hukum Islam dan hukum adat sepanjang belum diatur dalam ketentuan baru yang merupakan produk legalis
produk legislasi nasional dan berlaku secara nasional. Ketentuan hukum perdata yang merupakan produk legislasi nasional antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Adapun ketentuan hukum yang masih bersifat plural disebabkan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah hukum waris. Hukum waris pengaturannya masih bersifat plural yang bersumber pada hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata, hukum waris Islam yang diatur dalam hukum Islam, dan hukum waris adat yang diatur dalam hukum adat. Nah, pemberlakuan hukum perdata yang bersifat plural ini berlaku hingga saat ini tergantung dari golongan penduduk yang tunduk pada peraturan tersebut. Nah, untuk golongan penduduk Eropa dan Timur asing Tionghoa tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Untuk mereka yang beragama Islam tunduk pada hukum Islam, sedangkan pribumi yang bukan beragama Islam masih terkait pada hukum adat, maka berlaku hukum adat setempat. Untuk mengetahui ruang lingkup hukum perdata, maka dapat mengacu pada pendapat para ahli hukum atau yang disebut doktrin maupun sistematik pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dalam modul ini dijelaskan perbandingan ruang lingkup hukum perdata menurut doktrin dan menurut KUH Perdata. Dijelaskan pula kedudukan KUH Perdata pasca Indonesia merdeka, baik berdasarkan konstitusi Undang-Undang 1945 maupun pendapat para ahli hukum. Selain mempelajari modul ini, saudara diharapkan dapat menjelaskan apa itu pengertian hukum perdata, ruang lingkup atau sistematik hukum perdata, sejarah pengaturan yang berlaku hukum perdata di Indonesia, golongan penduduk yang tunduk terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, kedudukan KUH Perdata pasca kemerdekaan Indonesia. Kita akan membahas kegiatan belajar 1, pengertian dan sejarah hukum perdata. Pengertian hukum perdata dan sistematik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adalah 1. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Prof. Dr. Nyai Sri Sudewi Mahjun Sofwan SH menyebut bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara dengan perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Kendati hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan ya, melainkan karena perkembangan masyarakat, banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik. Misalnya hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya. Nah, perkataan hukum perdata ada kalanya dipakai dalam arti sempit sebagai lawan dari hukum dagang seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara yang menitahkan pembukuan atau kodifikasi hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan. Nah, salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah kodifikasi yang disusun suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan. Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang mengatur norma hukum perdata secara sistematik yang terdiri dari 4 buku. Buku yang ke-1 itu berjudul Orang, buku kedua berjudul Tentang Kebendaan, buku ketiga tentang Perikatan, dan buku keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa. Sistematik tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistematika hukum perdata. Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum tentang diri atau seseorang atau hukum perorangan, kekeluargaan, kekayaan, terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif, dan juga ada waris.
Nah, penjelasannya yang pertama tentang hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk melakukan hak dan percakapan untuk bertindak ya sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta yang mempengaruhi kecakapan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang, mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran dan domisili, termasuk badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Lalu berikutnya adalah hukum kekeluargaan, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian atau pengampuan. Lalu ada hukum kekayaan, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang gitu. Nah, hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Lalu ada yang terakhir, ini hukum waris, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Lalu yang ketiga ada sistematika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku 1 tentang orang. Ketentuan yang diatur dalam buku 1 ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga. Hal tersebut mengingat menurut pembuat undang-undang, pengertian hukum orang dalam arti luas juga meliputi hukum keluarga. Berkaitan dengan ketentuan buku 1 KUH Perdata Dewasa ini dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi. Oke, lalu ada buku kedua tentang benda. Ketentuan yang diatur dalam buku kedua ini adalah KUH Perdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Menurut doktrin, hukum kekayaan dibagi menjadi dua, yaitu hukum kekayaan yang absolut yang merupakan hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 tentang benda. Lalu hukum kekayaan yang relatif merupakan hak-hak perseorangan yang diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Berkaitan dengan ketentuan buku 2 tentang benda, KUH Perdata tidak diberlakukan lagi ya, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua ketentuan hukum menyangkut bumi, tanah, air, dan kekayaan alam yang lainnya yang terkandung di dalamnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, berkaitan dengan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dulu menggunakan ketentuan hipotik sebagai diatur dalam buku 2 KUH Perdata dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam buku 2 tentang benda KUH Perdata tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat undang-undang melalui ketentuan pasal 584 KUH Perdata menyebutkan pewaris adalah salah satu cara perolehan hak milik. Selain itu, ketentuan dalam pasal 528 KUHP Perdata ditentukan hak waris merupakan hak kebendaan. Lalu ada buku ketiga tentang perikatan. Hukum perikatan yang diatur dalam buku 3 KUHP Perdata sebagaimana yang disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif menurut doktrin. Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, membuat sesuatu atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dalam UU maupun perjanjian. Khusus tentang hukum perjanjian berlaku asas kebebasan kontrak atau freedom of the contract
Dalam hal ini, setiap pihak diperbolehkan mengatur sendiri perjanjian yang mengikat di antara mereka, bahkan boleh menyimpang ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata. Lalu ada yang keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam buku keempat ini, KUHP Perdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Selain itu, buku 4 KUH Perdata juga mengatur tentang daluarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak keperdataannya atau mendapatkan hak keperdataannya. Misalnya jangka waktu kapan seseorang kehilangan hak untuk menuntut hak miliknya, yang jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak milik. Berkaitan pengaturan yang termuat dalam buku 4 KUHP Perdata, para ahli atau doktrin berpendapat seharusnya tidak dimasukkan dalam hukum perdata material, tetapi dimasukkan dalam hukum perdata formil atau hukum acara. Tetapi pembuat undang-undang beranggapan bahwa berkaitan dengan alat bukti dan daluarsa merupakan hukum acara material sehingga dimasukkan ke dalam hukum material. Pembuat undang-undang membedakan antara hukum acara material yang masuk dalam ruang lingkup hukum material dan hukum acara formil yang masuk dalam ruang lingkup hukum acara formil. Nah, di sini ada sistematika hukum perdata. Menurut doktrin hukum orang ya diatur oleh buku 1 tentang orang, menurut KUHP Perdatanya. Hukum waris diatur dari buku 1, hukum kekayaan absolut atau relatif diatur buku 2, relatif diatur buku 3. Hukum keluarga diatur di buku 2. Nah, sejarah terbentuknya KUHP Perdata, keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia ya. Sebelum bangsa penjajah atau kolonial Belanda masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia yang ketika itu terdiri dari kerajaan besar dan kecil telah memiliki sistem hukum sendiri-sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat yang umumnya berupa hukum tidak tertulis. Nah, di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Islam ketika itu tidak dapat dipungkiri terdapat ketentuan hukum adat yang berlaku banyak diwarnai oleh ketentuan hukum Islam. Di Wajo contohnya misalnya hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat. Keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Pada waktu itu daerah tertentu yaitu Aceh ya misalnya, atau pada zaman pemerintahan Sultan Agung, hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi negara. Dengan demikian sebelum Belanda menginjak kakinya di bumi Indonesia telah berlaku dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Nah, hukum perdata material adalah hukum perdata yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban di bidang hukum perdata seperti hak milik, hak waris, dan hak tagih. Lalu hukum perdata formil, hukum acara ya, adalah ketentuan hukum yang mengatur prosedur beracara di pengadilan. Misalnya bagaimana mengajukan gugatan ke pengadilan, yang mana alat-alat bukti apa yang dapat digunakan, seperti itu. Nah, lalu ada ketika Belanda menginjakkan kaki dan menjajah Indonesia ya, keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tetap diperhatikan. Hal tersebut dicerminkan oleh politik hukum pemerintah kolonial Belanda, karena itu yang tertuang dalam pasal 131 IS. Ketentuan tersebut memuat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang atau kodifikasi. Yang kedua, terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas konkordansi. Lalu yang ketiga, bagi orang Indonesia asli dan timur asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan apabila kebutuhan mereka menghendaki. Lalu yang keempat adalah orang Indonesia asli dan timur asing diperbolehkan mendudukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagai
baik sebagian maupun seluruhnya. Lalu yang kelima ada hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan Timur asing, tetap berlaku ya sepanjang belum ditulis dalam undang-undang. Dan berdasarkan hal tersebut, jelas pemberlakuan ketentuan hukum Belanda di Indonesia tidaklah menghapus sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan politik adu domba atau devise et impera yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Dengan memberlakukan politik hukum Belanda tersebut, maka terjadi pengotak-otakan hukum dan golongan penduduk Indonesia. Hal ini tercermin dari pemberlakuan pasal 163 IS yang berasal dari pasal 109 RR baru yang menyatakan bahwa dalam hubungan berlakunya BW di Indonesia, penduduk Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama Eropa, yang kedua Timur asing, dan yang ketiga itu Bumi Putra. Nah, termasuk dalam golongan Eropa adalah orang-orang Belanda yang orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang Jepang beserta keturunannya. Masuknya orang Jepang ke dalam golongan Eropa didasarkan adanya perjanjian antara Netherlands dan Jepang dalam lapangan perdagangan dan perkapalan yang memberikan harapan kepada Jepang bahwa bangsa Jepang akan dipersamakan dengan orang Eropa di Hindia Belanda. Termasuk dalam golongan Eropa juga adalah mereka yang memiliki asas-asas hukum yang sama sebagaimana diatur dalam BW, yaitu Amerika, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia berikut keturunannya, baik yang sah maupun yang disahkan berdasarkan undang-undang. Ya, termasuk dalam golongan Timur asing adalah golongan Tionghoa dan orang asli lainnya termasuk pada India, Pakistan, dan lain-lain. Bagi mereka berlaku KUHP Perdata yang berkaitan dengan hukum kekayaan diatur dalam Statute Blood nomor 79 tahun 1855 dengan saat Blade No 129 tahun 1917. Bagi golongan Timur asing Tionghoa berlaku seluruh KUHP Perdata kecuali bagian 2 dan 3 Title 4 buku 1 KUHP Perdata mengenai upacara yang mendahului perkawinan. Untuk golongan Timur asing non-Tionghoa tetap berlaku ketentuan tersebut di atas. Bagi golongan pribumi yaitu Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum adat, sementara dalam hal dikehendaki golongan pribumi tersebut dapat menundukkan diri kepada KUH Perdata berdasarkan taat Blade 1917 nomor 12 pada masa pemerintahan Jepang. KUHP Perdata tetap berlaku. Hal tersebut dimungkinkan atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1842 karena ketentuan KUHP Perdata tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah bala tentara Jepang. Oke, hukum perdata modul yang kedua, pendahuluan. Hukum perdata merupakan hubungan hukum antar pribadi atau hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami hukum orang atau hukum pribadi yang mengatur tentang orang atau pribadi sebagai subjek hukum. Nah, subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian, yang dapat memiliki hak dan dibebani dengan kewajiban adalah subjek hukum. Subjek hukum dapat berupa orang atau manusia itu sendiri atau badan hukum yang memiliki harta kekayaan terpisah dari pengurusnya. Dalam modul ini dibahas mengenai pengertian subjek hukum, jenis subjek hukum, saat mulai dan berakhirnya kedudukan manusia sebagai subjek hukum, serta kecakapan bertindak dan hal yang mempengaruhinya seperti pendewasaan dan pengampuan.
Pada prinsipnya, kedudukan manusia sebagai subjek hukum muncul sejak dilahirkan dan berakhir ketika meninggal dunia. Namun demikian, tidak setiap manusia dilahirkan di bumi ini memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Hanya mereka yang telah dewasa saja dan tidak berada di bawah pengampuan saja yang berhak melakukan perbuatan hukum. Misalnya apa? Misalnya menikah, membuat warisan, melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh orang tua, wali, atau pengampunya dalam melakukan perbuatan hukum. Mereka yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum jika orang tuanya masih hidup. Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka yang belum dewasa diwakili oleh walinya. Sedangkan mereka yang telah dewasa tetapi tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri disebabkan boros, sakit ingatan, atau lemah ingatan, maka diwakili oleh pengampunya dalam melakukan tindakan hukum. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan tentunya mahasiswa dapat memberikan pengertian subjek hukum, kewenangan dan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, pendewasaan, dan pengampuan. Nah, kegiatan belajar 1 ini kita akan mempelajari tentang pengertian subjek hukum dan kecakapan bertindak. Pengertian subjek hukum. Hukum perorangan dalam arti sempit hanya meliputi ketentuan orang sebagai subjek hukum saja, sedangkan dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan keluarga. Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Lahirnya manusia sebagai subjek hukum adalah saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia. Tahapan ketentuan tersebut terdapat pengecualian sebagai yang diatur dalam ketentuan pasal 2 KUH Perdata yang mengatur mengenai seorang bayi dalam kandungan dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkannya hidup. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai wewenang hukum, tetapi tidak semua subjek hukum mempunyai kewenangan untuk bertindak. Hal tersebut didasarkan pada syarat kecakapan untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum. Selain manusia sebagai subjek hukum, juga dikenal adanya badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum tersebut, termasuk dituntut dan menuntut di muka hukum melalui perantara pengurusnya. Misalnya melalui direksi pada perseroan terbatas. Ciri sebuah badan hukum menurut Prof. Myers adalah adanya 1. Kekayaan sendiri, 2. Tujuan tertentu, 3. Kepentingan sendiri, 4. Organisasi tertentu. Status menjadi badan hukum publik diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum khusus mengenai badan hukum publik, misalnya pembentukan provinsi atau kabupaten. Sementara untuk badan private yang didirikan oleh masyarakat, maka status badan hukum diperoleh sejak mengesahkan dari instansi yang berwenang. Misalnya pengesahan badan anggaran dasar yang dibuat di hadapan notaris yang kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara atau Menteri Hukum dan HAM. B. Kewenangan dan kecakapan bertindak. Orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1300 KUH Perdata, Perdata adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Lalu berdasarkan menurut ketentuan pasal 330 KUH Perdata, orang yang telah mencapai 21 tahun atau telah menikah adalah mereka yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijumpai satu ketentuan pasal pun yang mengatur mengenai kapan seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Tetapi melalui ketentuan pasal 47 dan 50 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa anak yang berusia belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan walinya.
Nah, atas dasar ketentuan tersebut maka ditafsirkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang berusia 17 tahun atau lebih dan tidak di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian dapat ditafsirkan sudah dewasa dan dapat melakukan semua perbuatan hukum. Lalu mengenai keadaan dewasa, ternyata undang-undang memberikan kemungkinan bahwa orang yang belum dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat disamakan dengan orang yang sudah dewasa. Tindakan hukum ini dikenal dengan pendewasaan atau handicting. Apa itu handicting? Pendewasaan adalah suatu lembaga hukum agar orang yang belum dewasa tetapi telah memenuhi syarat ketentuan dalam dapat memiliki kedudukan sama dengan orang yang sudah dewasa. Ada dua macam pendewasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendewasaan penuh dalam hal telah dipenuhinya syarat usia 20 tahun dan diajukan permohonan kepada Presiden RI, kemudian Presiden akan mengeluarkan surat pendewasaan venia aetatis. Lalu yang kedua adalah pendewasaan terbatas, dapat diajukan oleh mereka yang berusia 18 tahun. Permohonannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Kedudukan istri yang dimaksud oleh pasal-pasal 1330 KUH Perdata tersebut di atas tidak lagi berlaku dengan adanya ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan bahwa suami istri mempunyai kedudukan seimbang. Istri cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan maju di depan sidang pengadilan. KUH Perdata mengatur pula mengenai orang yang sudah dewasa tentang tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum karena alasan-alasan tertentu. Alasan yang dimaksud adalah lemah akal atau idiot, boros, yang hilang ingatan atau gila, dan lain sebagainya. Lembaga ini disebut sebagai pengampu atau curatele. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang wewenang hukum? Pengertian subjek hukum dan kewenangan bertindak seorang subjek hukum. Kegiatan belajar 1 dan dari modul 2 yang berjudul hukum orang atau pribadi, pembahasannya terbatas kepada subjek hukum sebagai pengembang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum sejak dilahirkan, hidup, dan berakhir pada saat kematiannya. Dalam kegiatan belajar ini pun dibahas mengenai kecakapan bertindak seseorang dalam hal-hal yang dipengaruhi kecakapan bertindak tersebut. Dalam ketentuan hukum perdata, seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah memenuhi syarat usia tertentu, yaitu 21 tahun. Sementara dalam KUH Perdata pun diatur mengenai hal-hal yang mempengaruhi kecakapan bertindak seperti misalnya seorang wanita bersuami, mereka yang belum dewasa, atau mereka yang mempunyai keterbatasan dalam pengertian lemah ingatan. Lalu kita lanjutkan masuk ke modul 3. Oke, kita akan masuk ke modul 3. Pada modul 3, dalam ilmu hukum, subjek hukum tidak hanya manusia, tetapi dikenal pula badan hukum. Badan hukum seperti perseroan terbatas, PT, koperasi dan yayasan merupakan subjek hukum mandiri sebagai pengemban hak dan kewajiban, serta dapat dituntut dan menuntut
di hadapan pengadilan melalui perantara pengurusnya. Badan hukum memiliki harta kekayaan yang terpisah dari pengurusnya, sehingga tanggung jawab badan hukum terbatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Di samping badan hukum, dalam kaitannya dengan hukum orang atau hukum pribadi, penting untuk dipahami mengenai domisili, catatan sipil, dan keadaan tak hadir domisili seseorang atau badan hukum menentukan di mana tempat kedudukan seseorang atau badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuk menentukan wilayah pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan hukum. Sedangkan catatan sipil penting dalam kaitannya dengan status hukum seseorang, misalnya status anak dilahirkan, status perkawinan, dan lain sebagainya. Selain permasalahan badan hukum, domisili dan catatan sipil penting juga untuk dipahami pengaturannya tentang keadaan tak hadir. Hal ini penting khususnya untuk menentukan bagaimana kelanjutan tentang hak dan kewajiban seseorang. Apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya, seseorang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, perlu diatur mengenai kapan hak-haknya dapat beralih pada ahli waris dan siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab tentang kewajiban-kewajiban orang tersebut. Dengan mempelajari mengenai badan hukum, domisili, catatan sipil, dan keadaan tak hadir dalam modul ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian badan hukum, tujuan dan dasar pembentukannya, domisili dan macamnya, catatan sipil serta pengaturannya, keadaan tak hadir, serta tahapan-tahapan berikutnya. Kita masuk ke kegiatan belajar 1 pada modul 3, yaitu badan hukum dan domisili. Di bagian A ini adalah badan hukum. Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban serta dapat pula melakukan hubungan-hubungan hukum baik antara badan hukum maupun antar badan hukum dengan orang atau manusia. Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa manusia. Pembentukan suatu badan hukum dikaitkan dengan tujuan adanya 2 macam. Yang pertama, badan hukum bertujuan untuk mengerjakan ketentuan ekonomi. Lalu contohnya adalah PT, koperasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada badan hukum yang mengerjakan sesuatu yang ideal. Contohnya yaitu yayasan atau partai politik. Nah, berdasarkan pendiriannya, badan hukum dewasa ini terdiri dari 2 macam. Pertama adalah badan hukum yang sengaja dibentuk dan didirikan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunanya untuk mengerjakan tujuan negara yang bersifat ideal. Misalnya badan hukum organ pemerintah. Kedua adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, baik warga negara Indonesia atau WNI maupun warga negara asing atau WNA, yang dapat pengakuan dari pemerintah guna mengerjakan kepentingan yang bersifat ekonomi atau ideal. Prosedur pendirian badan hukum ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk PT, misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. B. Domisili. Domisili adalah tempat di mana seseorang dari kaitannya dengan pelaksanaannya, hak-haknya, dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya setiap waktu dapat dicapai sekaligus. Dalam kenyataannya, orang tersebut orang tersebut tinggal di tempat lain. Jadi yang dimaksud dengan domisili adalah tempat di mana seseorang oleh hukum dianggap selalu hadir ya. Domisili ini diperlakukan demi kepastian hukum. Lalu domisili dibutuhkan untuk menentukan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Misalnya calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan harus menentukan domisili tempat di mana dilangsungkannya perkawinan. Dalam menentukan pengajuan gugatan juga dibutuhkan adanya domisili untuk memastikan kompetensi relatif pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut. Berikut ini 2 macam domisili. Yang pertama adalah domisili yang sesungguhnya, yaitu di mana seseorang atau badan hukum melakukan kewenangan perdata pada umumnya.
Domisili sesungguhnya dibedakan atas domisili wajib dan domisili sukarela. Domisili wajib yang dimaksud adalah domisili yang sesungguhnya dari seseorang atau domisili yang ditentukan oleh jabatan. Misal, presiden wajib tinggal di istana kepresidenan. Domisili sukarela adalah bergantung kepada kehendak yang bersangkutan untuk berdomisili. Lalu yang kedua adalah domisili pilihan. Adalah domisili yang dipilih oleh yang bersangkutan untuk menentukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya pada pasal 11 ayat 1B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang mensyaratkan bagi mereka yang tinggal di luar negeri dalam hal akan dilakukannya perjanjian jaminan hak tanggungan mereka harus mencantumkan domisili pilihan di Indonesia. Jika hal itu tidak dicantumkan, maka kantor PPAT di mana pembebanannya hak tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih. Rumah kematian dianggap terletak pada domisili yang terakhir. Hal ini berkaitan dengan penentuan penetapan pewarisan dan penutupan hak-hak para ahli waris dalam menentukan di pengadilan mana hal tersebut dapat diajukan.